FFF Class Transero adalah cerita fantasi manhwa atau komiknya Korea Selatan tentang Kang Han-soo, seorang pelajar siswa SMA yang dikirim ke dunia lain. Di sana dia dipanggil Tuan Hero, dan bersama teman-temannya dia berpetualang untuk mengalahkan monster dan membunuh Raja Iblis. Setelah 10 tahun, akhirnya sang hero berhasil mengalahkan Raja Iblis. Berharap akan dipulangkan ke bumi, tiba-tiba muncullah sang dewi dan memberitahunya kalau sang hero tidak dapat kembali ke bumi karena telah membunuh rekan-rekannya. Akhirnya sang hero mendapatkan nilai reputasi F, yang berarti terburuk, dan harus mengulang kembali ke masa lalu, tepatnya ke 10 tahun yang lalu. Sang hero terkejut dan tidak terima apa yang dikatakan oleh sang dewi. Sang hero beralasan kalau dia membunuh rekannya karena dia telah ditindas dan diperlakukan tidak adil oleh rekannya selama 10 tahun. Meski begitu, sang dewi tetap tidak menerima alasan sang hero dan tetap akan mengirimnya kembali ke masa lalu. Sang dewi juga mengirim utusannya, sang instruktur khusus, yang dipanggil sang profesor. Tujuannya untuk menilai dan mengawasi tindakan hero, serta memberikan pengajaran tentang kehidupan yang baik kepada hero. Maka, dimulailah kembali petualangan sang hero ke masa lalu. Di sana, sang hero disambut oleh putri kerajaan bernama Lanufel, yang pemanggilannya secara khusus melalui upacara sihir pemanggilan sang hero. Sang putri lalu membawa hero untuk bertemu sang raja. Lalu raja meminta sang hero untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi sang hero langsung menolaknya. Sang hero bersedia membantu raja untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi dengan syarat dia diberikan jaminan dan fasilitas selama perjalanan membunuh Raja Iblis. Meski kesal, tapi raja tetap menyetujuinya dengan syarat, yaitu keuangannya dipegang langsung oleh sang putri, dan akhirnya dimulailah petualangan sang hero bersama sang putri. Lalu, hero dan putri Lanufel memulai perjalanan pertama mereka dengan membeli budak di pasar gelap. Hero mendatangi sebuah bar yang dulu pada kehidupan sebelumnya adalah milik teman sekaligus gurunya, yaitu seorang bartender Tony. Hero meminta lokasi dan password untuk pergi ke pasar gelap melalui bantuan Tony. Setelah mendapatkannya, mereka langsung menuju lokasi pasar gelap. Pada awalnya, alasan Hero membeli budak adalah karena budak tidak dapat berkhianat dan bisa dipercaya. Tapi, pada akhirnya, alasan sebenarnya adalah mencari budak berlevel tinggi untuk dibunuh, dan mendapatkan poinnya, agar bisa naik level dengan mudah dan cepat. Setelah sampai di lokasi, sang hero langsung mengikuti acara lelang. Di sana, sang hero mendapatkan budak pria dengan kondisi yang sangat lemah, tentu saja dengan harga murah, tetapi dengan level yang cukup tinggi, yaitu sekitar level 200-an. Karena dulunya, sebelum menjadi budak dia adalah seorang petualang hebat. Setelah itu, hero menemukan budak yang sangat spesial dari ras elf. Dengan level 851, sang hero pada akhirnya mendapatkan budak elf tersebut, tapi tiba-tiba lokasi pelelangan diserbu oleh pasukan elf yang dipimpin oleh sang ratu elf Sylvia. Tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan kakaknya sang ratu,
yaitu Elves, yang telah terjual sebagai budaknya sang hero. Ratu Elf Sylvia sendiri, dulunya adalah rekan sang hero, tepatnya di kehidupan hero sebelumnya. Maka, terjadilah pertempuran antara petugas lelang dengan pasukan elf. Putri Lanuvel dan si budak petualang langsung meninggalkan lokasi lelang untuk segera dievakuasi. Sedangkan hero menghampiri budak elf, si Elves. Ketika hero telah di depan Elves, sang hero langsung mencium Elves, dan kemudian si Elves berkata, "Terima kasih, aku tidak ingin menjadi budak." Seketika itu, hero langsung membunuh Elves dan mendapatkan banyak poin. Dengan begitu, sang hero dapat langsung naik level dengan sangat cepat. Seketika itu, membuat para pasukan elf murka dan langsung menyerang hero. Sang hero tidak melewatkan kesempatan itu dan langsung membantai semua pasukan elf. Ratu Elf Sylvia, dengan emosi, langsung menyerang hero. Sayangnya, sang Ratu Elf Sylvia tidak dapat mengontrol emosi dan pikirannya, sehingga dia harus kalah melawan sang hero, dan ikut terbunuh di tangan sang hero. Setelah pertempuran di pelelangan budak berakhir, sang hero membayar semua kerugian. Mulai santunan para petugas lelang yang gugur, hingga pengumpulan mayat pasukan elf. Instruktur khusus juga menegur tindakan hero, dan menasehatinya meskipun sang hero tidak mempedulikannya. Rencananya, mayat pasukan elf akan dijual oleh hero, karena harga dari tubuh dari elf sangatlah mahal. Lalu, sang hero menjualnya kepada keluarga besar pimpinan ras elf, dan mereka menyetujuinya. Pimpinan ras elf, sang pangeran pertama datang langsung menemui hero untuk membeli mayat pasukan elf. Disinilah, sang hero mau tidak mau, harus menemui sang pangeran, karena pangeran elf sendiri memiliki level plus 999, yang artinya levelnya tak terukur, dan sang hero tidak mau mencari masalah. Ketika pangeran elf dan hero akhirnya bertemu, mereka berdua sangatlah senang dan akrab. Bahkan pangeran elf sendiri menyatakan ingin memiliki hubungan yang baik dengan ras manusia. Hubungan ini langsung disambut baik oleh sang hero. Tetapi, alasan sesungguhnya pangeran tidak marah adalah karena Ratu Elf Sylvia telah terbunuh, yang membuatnya secara otomatis akan menjadi pimpinan sebagai raja dari bangsa elf. Ratu Sylvia sendiri sebenarnya membenci ras manusia, itulah yang membuat pangeran secara pribadi membenci Ratu Sylvia dan ingin melenyapkannya. Dan akhirnya, sang pangeran sebagai rasa ucapan terima kasih, meminjamkan hero sebuah pedang Endymion, yaitu salah satu dari 3 benda pusaka bangsa elf. Pedang tersebut yang konon kekuatannya setara dengan pedang suci milik hero di kehidupan sebelumnya. Pangeran akan meminjamkannya, hingga pedang suci hero ditemukan. Tapi, sang hero tidak ada niat untuk mengembalikannya, karena pedang tersebut sudah cukup untuk membunuh Raja Iblis. Kemudian, setelah pangeran elf pulang, sang hero, Putri Lanuvel, dan budak yang diberi nama Parter oleh sang hero sebagai pembawa barang, berencana melanjutkan perjalanan mereka berikutnya untuk bertemu mantan guru hero, yaitu Sislime, yang dapat meningkatkan kekuatan fisik sang hero. Itulah cerita awal dari manhwa FFF kelas Transero. Untuk cerita berikutnya,
sang hero akan berpetualang menantang bayi naga, tetapi malah bertemu induk naga, karena bayi naganya belum terlahir, dan sang naga mengamuk hingga menghancurkan separuh benua. Lalu, pada cerita berikutnya juga, sang hero akan berduel dengan kesatria Alex, yaitu calon dari Raja Pedang di masa depan dan juga akan mengeksekusi bangsawan korup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Apabila ingin mengetahui cerita selengkapnya, bisa dicari di situs resminya. Dan, akhir kata, sampai jumpa.